warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya, Hedi Maulana, saya Sepurdini, saya Cahyono. Kami di sini mengutip tentang kasus Ferdi Sambo, yang mana yang satu penanganan di lokasi yang terdiri dari pre-partion, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti peralatan tulis, USB, dan lain-lain. Yang kedua, preserving, dilakukan tahapan securing the scan untuk mengamankan TKP dan barang bukti. Yang ketiga, collecting, melakukan pengambilan barang bukti yang berupa rekaman suara, CCTV, dan bekas tembakan pada mayat Brigadir J. Yang keempat, confirming, melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti berupa senjata tajam dan rekaman suara. Yang kelima, identifying, mencatat bukti berupa data dari barang bukti yang telah didapatkan. Yang kedua adalah penanganan di Puslapfor Sentul Bogor, yang terdiri dari administrasi penerimaan, yaitu polisi bertindak setelah Brigadir J meninggal dunia dan pihak keluarga melaporkan ke pihak berwajib untuk menelusuri kematian Brigadir J. Yang ketiga, investigasi. Pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap saudara Ferdi Sambo di Puslapfor Sentul Bogor pada Kamis 18 September 2022. Pada pemeriksaan ini, Ferdi Sambo diperiksa selama 6 jam. Selanjutnya, analyzing menurut ahli grafologi Tessa A. Sugito selaku pemegang sertifikat handwriting. Analis mencoba menganalisis tulisan tangan Sambo. Dari tulisan tangannya, Sambo disebut memiliki pola pikir yang tajam dan cerdas. Selain itu, dari tulisan Sambo tampak ada sifat yang kurang rapi. Yang terakhir, recording adalah mencatat data-data hasil temuan dan hasil analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau direkonstruksi ulang atas temuan barang bukti berupa CCTV dan rekaman suara. Selanjutnya dijelaskan oleh Cahyono. Yang ketiga adalah penanganan laporan. Membuat laporan tentang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Lalu ada pembungkusan dan penyegelan. Polisi penyidik meminta bantuan seorang digital forensik investigator untuk menjaga dan mempertahankan keaslian barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut akan tetap valid ketika dipresentasikan di dalam persidangan. Lalu ada administrasi penyerahan laporan, yaitu menyerahkan barang bukti digital berupa rekaman suara, CCTV, dan laporan yang telah dibuat kepada pengadilan. Selanjutnya yaitu nomor 4 ya, presenting. Yang pertama adalah judul penanganan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Pendahuluan, mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Barang bukti, beberapa senjata tajam, rekaman CCTV, dan juga rekaman suara. Selanjutnya ada maksud dari pemeriksaan, yaitu untuk menetapkan pelaku dalam kasus pembunuhan berencana. Prosedur pemeriksaan, penanganan di lokasi rumah terduga pelaku dilanjutkan di Puslapfor Polri Sentul Bogor, dan penanganan laporan. Kendala yang terjadi di lapangan itu adalah polisi pun melakukan pemanggilan terhadap Ferdi Sambo dan istrinya, yang mana ada kesalahpahaman di antara mereka. Hasil pemeriksaan, hasil dari gelar perkara didapati polisi menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dan selanjutnya ada penutup. Pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap Ferdi Sambo, istrinya, dan para tersangka lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi ini adalah, pertama, telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ex-Kadif Propam Polri di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan atau rumah dinas Ferdi Sambo. Kedua, peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan ekstra
judicial killing. Kata Beka saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Republik Indonesia Jakarta Pusat pada Kamis 1 September 2022. Ketiga, kata BK, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.